Oke semuanya, kembali lagi di video kali ini bersama saya, dan secara khusus di video kali ini saya masih membahas seputar Judas Swing, ICT Judas Swing, dan bagaimana manipulasinya terjadi di dalam market. Tapi secara khusus kita di video kali ini saya akan hanya membahas manipulasi Judas Swing di pair gold, hanya untuk pair gold. Dan kita juga secara khusus kita hanya akan pakai di bulan Mei. Jadi di video kali ini saya akan bagikan histori bagaimana gerakan manipulasi Judas Swing di bulan Mei di tahun 2018, 2019, dan 2020. Tujuan dari video ini adalah untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, juga untuk melatih bagaimana mata kita mengenali pergerakan manipulasi dari market di awal bulan, gitu ya. Jadi ini adalah masih tambahan dari sesi ICT Judas Swing di video saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum nonton, supaya connect ke video kali ini, supaya lebih nyambung, silahkan ditonton dulu di video sebelumnya. Nah, buat yang udah nonton gitu ya, mungkin pasti akan lebih enak gitu ya untuk mengerti atau menangkap pesan dari video ini. Dan ini adalah bulan Mei, saya udah tandain di sini ada pembukaan Mei, di sini ada penutupan Mei dan pembukaan Juni di tanggal 1 Juni di sini ada tanggal 1 Mei, dan di sini saya kasih nomor di setiap candle untuk mengukur sebenarnya pergerakan Judas Swing tiap bulan atau pergerakan Judas Swing di awal bulan itu kira-kira berapa hari yang dibutuhkan sampai memunculkan gerakan yang sebenarnya atau arah yang sebenarnya. Dan ternyata di sini ini candle pertama di pembukaan di monthly bulan Mei, candle kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kita lihat bahwa ternyata candle ke-9 adalah candle yang membentuk high of the month. Jadi ternyata gerakan Judas Swing ini, manipulasi Judas Swing ini, itu berjalan sampai 9 hari dari pembukaan monthly open. Wow, gitu ya. Karena kita juga kan sekarang lagi masuk di pembukaan Mei 2024 gitu ya. Jadi kalau yang mau main gold atau mau trading gold di bulan Mei ini, bisa sabar dulu, bisa tenang dulu, bisa relax dulu, karena berdasarkan data dari 2018, pergerakan Judas Swing di awal bulan Mei itu sampai 9 hari lama. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk bisa bersantai dulu, dan kita menunggu gerakan Judas Swing ini selesai dilakukan, menunggu break of structure, baru nanti kita bisa mulai cari entry. Jadi ya 2 minggu ke depan lah kita masih punya waktu gitu, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah FOMO untuk buru-buru masuk di gold. Biarkan dia melakukan manipulasinya, biarkan dia bermain-main dulu, menyelesaikan manipulasinya, baru nanti setelah selesai baru kita mulai untuk cari entry di bulan Mei ini gitu ya. Dan ini kosong, dan sekarang saya kasih lipstick ya. Oke, ini setelah dikasih lipstick, jadi ternyata kan seperti yang saya bilang bahwa gerakan akhir dari gerakan Judas Swing itu cuma dua, yaitu menuju higher time frame PD array atau untuk melakukan sub liquidity di old low atau old high gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini di bagian kiri ini, di sini kan nggak ada apa-apa ya. Di sini nggak ada apapun gitu, nggak ada PD array, nggak ada liquidity gitu. Di sini kita bisa lihat ada fair value gap, tapi ternyata market nggak nyampe ke sini. Gerakan Judas Swing di awal bulan ini nggak masuk ke sini. Ini pun nggak ada apa-apa gitu. Ini bukan order block, oke, ini bukan order block, sehingga gerakan Judas Swing di Mei 2018 ini apa sih yang berakhirnya di mana sih? Berakhirnya tuh di sini teman-teman. Di sini kan kita lihat ada swing high di sini yang terbentuk, oke, tiga candle ini, formasi 3 candle ini adalah swing high. Lalu kemudian setelah terjadi swing high, di sini ada penurunan kencang, dan mungkin berpikir banyak trader yang mulai berpikir, oke, setelah terjadi swing high ini market mulai turun ke bawah, lalu tiba-tiba keesokan harinya ada candle bullish yang kencang ini, dan ditambah candle setelahnya di hari setelahnya. Jadi gerakan manipulasi Judas Swing di bulan Mei 2018 itu berakhir di external liquidity, yaitu yang tujuan akhirnya adalah untuk melakukan buy side di swing high ini. Itu ya di candle atau di hari ke-9. Setelah dia melakukan gerakan manipulasi Judas Swing-nya selesai, tiba-tiba ada
gerakan sesungguhnya, ada gerak ini namanya gerakan manipulasi ke bawah. Ini tiba-tiba ada bearish candle yang kencang melakukan break of structure atau market structure shift di sini. Di sini kan ada swing low nih, ada formasi 3 candle ini yang swing low terakhir yang membuat market bergerak ke atas, dan swing low ini di break, sehingga di sini kita tahu bahwa sudah ada perubahan market structure dari bullish menuju bearish. Juga displacement candle ini meninggalkan area fair value gap yang besar gitu ya, sehingga kalau misalkan kita mau cari entry, ini adalah udah banyak konfirmasi yang udah terjadi ya, udah ada buy side liquidity, sudah ada market structure shift, dan juga sudah ada fair value gap. Walaupun di sini jaraknya lebar banget. Gimana caranya bang? Kalau misalnya ada ketemu fair value gap gede begini, kita entry-nya gimana? Apalagi ini kan time frame daily gitu ya, stop loss-nya bisa berapa ratus pip ini gitu ya. Paling gampang adalah kita bisa ukur fair value gap ini. Kita bisa tarik Fibo dari candle ini dari week ini ke week ini, closing candle ini. Lalu 50%-nya itu kan disebut sebagai consequent encroachment. Basically itu artinya adalah 50% dari area fair value gap ini, dan area di 50% itu kita bisa pakai sebagai limit order kita gitu ya. Ya bisa kejemput bisa enggak, namanya juga 50% gitu kan. Kadang ada juga mungkin yang cuma dimasuk sedikit lalu udah turun gitu ya. Tapi kalau mau lebih aman, mau lebih safety, mau risk and reward yang lebih bagus, kita bisa pakai consequent encroachment kalau kita ketemu fair value gap yang gede begini. Dan betul setelah market masuk, dan kurang lebih ini kan betul-betul masuknya di consequent encroachment ya, kurang lebih di 50% dari besarnya fair value gap ini. Setelah market masuk, kemudian market turun ke bawah gitu, mengambil yang pertama paling kelihatan gampang adalah low hanging fruitnya adalah ini, sell side di sini gitu kan. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi untuk Judas swing di bulan Juni, belajar dari pengalaman price action di Judas swing di bulan di bulan Mei ini, kita bisa lihat ya, maka seharusnya ini lebih mudah dilihat gitu ya, bahwa setelah opening candle di bulan Juni ini ada gerakan yang masif ke atas gitu. Tadi ya tujuan akhir Judas swing cuma ada dua, yaitu PD array higher time frame atau ke sweep liquidity old low atau old highs. Dan teman-teman sudah bisa menebak ya, kira-kira Judas swing gerakan ke atas ini melakukan apa? Ada dua di sini, dua-duanya terjadi ya. Yang pertama adalah dia melakukan buy side lagi di sini, oke, liquidity di sini diambil. Lalu yang kedua adalah dia merebalance area fair value gap yang besar ini, gitu kan? Karena masih ada area kosong, masih ada area imbalance yang belum diambil. Di sini diambil full. Nggak harus 100% ketutup ya area fair value gap itu ya, tapi kan ini udah melebihi dari 50% udah diisi, jadi harusnya udah rebalance. Lalu setelah rebalance sekali lagi baru turun ke bawah. Jadi ini bentuk manipulasi Judas swing di setiap awal bulan. Di bulan Mei ada gerakan Judas swing ke atas, melakukan buy side liquidity, turun, ada market structure shift, meninggalkan fair value gap, rebalance ke area fair value gap, dan turun ke bawah menuju ke sell side ini. Judas swing di bulan Juni juga sama, ada gerakan ke atas. Lalu kalau kita mau predik di bulan Juni ini akhir dari gerakan Judas swingnya di mana? Paling gampang di sini ada engineering liquidity, di sini ada banyak liquidity di atas ini, sehingga dia melakukan sweep liquidity di area sini, sekaligus juga untuk melakukan rebalance di fair value gap yang besar ini, baru melanjutkan turun ke bawah, melakukan sell side, mengambil sell side, dan mungkin seterusnya gitu ya. Sehingga kita bisa, setelah dia selesai melakukan sell side, kita bisa menyisakan lot kecil untuk membiarkan dia pergi kemanapun gitu ya, untuk bisa menambah tambahan profit kita gitu. Jadi ini bentuk Judas swing di bulan di bulan Mei dan di bulan Juni 2018. Oke. Bisa jadi bulan Mei 2024 ini nggak jauh beda. Dan kalau teman-teman, bang, saya kan bukan swing trader gitu, saya maunya main scalping aja gitu ya. Balik lagi, karena time is fractal, maka konsep yang sama, pengertian yang sama bisa dipakai di semua time frame. Ini contoh untuk di daily time frame, karena daily time frame itu kan lebih clean ya, lebih chartnya itu lebih rapi, lebih cantik gitu. Ini kan jelas banget ya kelihatan. Kalau pakai time frame lebih kecil mungkin lebih banyak noise-nya,
Tapi kalau begitu udah ngerti konsepnya, teman-teman boleh pakai di semua time frame, itu berlaku karena time is fractal. Nah, ini Mei, Juni 2018 Perigold. Kita next ke 2019. Ini 2019 juga bulan Mei. Di bulan Mei ini kan, kalau tadi di bulan Mei 2018, di tahun 2018 itu gerakan Judas Swing-nya berakhir di candle ke 9. Lo masih ingat ya, kalau saya nggak salah candle 9 kan ya harusnya. Nah, kalau di bulan Mei 2019 ini ternyata gerakan Judas Swing-nya itu berakhir di candle ke 10. Jadi ya beda-beda tipis lah. Jadi dari sini aja sebenarnya kita bisa mulai nangkep nih bahwa ternyata gerakan Judas Swing di awal bulan itu mungkin kisaran waktunya memakan waktu 8 sampai 10 hari lah gitu ya. 8 sampai 10 hari di setelah pembukaan awal bulan itu adalah gerakan manipulasi Judas Swing gitu ya. Jadi kita bisa santai dulu, relax dulu sambil nunggu pergerakan Judas Swing-nya selesai dilakukan. Setelah daily candle ke-10, di sini juga ada masif bearish movement ke bawah gitu ya. Dan ini adalah bentuk manipulasinya juga. Dan ini kita kasih lipstick dulu biar lebih jelas baca price actionnya. Ini setelah dikasih lipstick, bahwa kalau kita perhatikan bahwa di sini kan jelas banget kelihatan di sini ada daily fair value gap yang belum di rebalance. Betul, ini masih kosong. Setelah dia meninggalkan fair value gap di sini, market masih terus bergerak ke bawah dan ini belum di rebalance. Jadi ternyata kalau yang bulan Mei 2018 itu akhir gerakan Judas Swing-nya itu di sweep liquidity, di buy side liquidity. Kalau yang gerakan Judas Swing di bulan Mei 2019 ini ternyata berakhir di premium higher time frame premium PD array. Jadi ternyata 11 candle ini, betul 11 candle, tadi 10 candle ya, 10 candle gerakan manipulasi Judas Swing ke atas ini tujuannya atau akhir perjalanannya adalah menuju daily fair value gap yang ada di sini gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan ini biasnya kemana gitu. Biasnya pertama kita bisa pakai ini sebagai, kalau misalnya kita mau coba entry, kita bisa pakai ini sebagai entry kita bisa entry. Dan perhatikan ya, walaupun wicknya ini menembus area fair value gap, tapi perhatikan closing candlenya. Dua candle ini closing candle masih di dalam area fair value gap. Sehingga kita bisa percaya bahwa daerah fair value gap ini adalah area yang direspek oleh market, bahwa market tidak punya tujuan untuk menembus area fair value gap ini karena dua candle ini itu closing candle bodinya ada di dalam area fair value gap. Oke, jadi kita bisa percaya bahwa fair value gap ini akan punya kekuatan untuk bisa melakukan reversal mendorong harga ke bawah. Dan kita lihat di sini kan ada outflow. Oke, ada outflow di sini. Dan di sini ketika gerakan ke bawah ini dari opening candle ini dia membentuk swing low ke atas ini, dan tapi waktu dia membentuk swing low di sini, formasi 3 candle ini, swing candle tengah ini melakukan sell side liquidity, dia mengesweep outflow di sini. Oke, mungkin di sini nggak terlalu kelihatan ketutupan, tapi basically wick candle ini, wick swing low ini itu sweep merate si sell side di outflow di sini, melakukan sell side liquidity. Dan ini kan swing high-nya ya, swing high terakhir yang membuat market melakukan sweep liquidity di sini. Nah, begitu selesai melakukan sweep liquidity di sini, tiba-tiba ada bullish candle yang mulai bergerak dengan strong candle seperti ini, maka ini swing high ini di break oleh candle bullish ini. Nah, kalau ada yang nanya nih, ini break of structure nggak? Menurut teman-teman ini break of structure nggak? Jawabannya adalah enggak ya, karena jelas banget ya, saya seringkali juga tekankan bahwa break of structure itu adalah swing high atau swing low yang di break dengan strong energetic movement candle. Ini jelas banget karena body candle-nya aja closingnya di sini gitu ya. Jadi ini candle ini belum valid untuk melakukan market structure shift.
kita masih harus menunggu tambahan konfirmasi beberapa candle lagi sampai muncul strong movement candle, energetic moving candle yang menambah konfirmasi bahwa swing low ini di break. Dan candle bullish ini itu adalah konfirmasi yang memberikan kita confidence bahwa swing high ini di break, sehingga dari sini kita tahu bahwa ini adalah konfirmasi bahwa market sudah berubah dari bearish movement ini, kayak itu kan, ini kan bearish movement nih, bearish movement. Sekarang setelah ada market structure shift-nya di break, kita tahu bahwa sudah ada pergantian struktur dari bearish bisa jadi mau menuju ke bullish. Dan setelah masuk ke daily fair value gap, dia turun ke bawah, dia masuk ke area mana? Dia masuk ke area daily order block gitu ya. Sesuai dengan pengertian order block bahwa candle bearish ini adalah candle bearish yang melakukan sweep liquidity di outflow ini. Dan ketika candle bearish ini di breakout oleh strong candle bullish ini, 3 candle bullish ini, maka ini candle bearish ini telah berubah valid menjadi order block. Kita percaya bahwa ketika market rebalance lagi ke area order block ini, candle bearish ini akan sanggup menahan lajunya market dan bahkan mendorong market untuk melakukan reversal. Dan betul, ketika market masuk ke area daily order block ini, di sini ada reversal yang terjadi. Kalau misalkan teman-teman bilang, Bang, saya nggak berani pasang limit di sini gitu karena terlalu mengerikan. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 candle yang tiba-tiba kenceng banget gerakan turunnya. Gimana kalau misalkan ternyata begitu saya pasang limit di sini di break dan ternyata cuma stop lossnya kena weak candle dan tiba-tiba dia baru terbang ke atas gitu. Ada nggak cara lain untuk bisa memberikan tambahan konfirmasi sebelum kita kalau kita mau entry di area ini? Ya bisa aja gitu ya. Kalau memang teman-teman nggak terlalu nyaman untuk langsung entry begini, teman-teman tipikal trader yang nunggu konfirmasi yang tambahan untuk lebih confidence lagi, ya paling gampangnya adalah kita tinggal tunggu, kita biarkan market masuk ke area PD array kita. Gak usah pasang limit dulu, biarkan dia masuk ke area PD array kita. Lalu ada 2 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa pindahkan ke time frame yang lebih kecil. Di time frame yang lebih kecil itu kita menunggu ada market structure shift yang terjadi di area PD array di daily ini. Dan di situ kita mulai confidence bahwa setelah dia masuk ke area PD array daily di time frame yang lebih kecil ada market structure shift, maka kita bisa confidence bahwa itu adalah awal mula reversalnya mulai terjadi. Atau kalau misalkan cuma mau menunggu di candle daily ini, kita lihat bahwa setelah harga masuk ke sini, dia membentuk swing low ini, dan di sini ada bullish candle yang terbentuk, betul. Dan di bullish candle ini meninggalkan apa? Meninggalkan fair value gap. Dan setelah market rebalance lagi ke area fair value gap, tiba-tiba harganya bergerak kencang ke atas. Candle bearish ini itu juga menjadi valid candle order block. Loh, kenapa candle bearish ini menjadi valid order block? Bukannya kan pengertian order block adalah candle yang melakukan sweep liquidity kemudian di breakout oleh strong candle. Ini kan candle bearish ini kan nggak melakukan liquidity, betul. Tapi pengertian order block, high probability order block kedua adalah tadi kan pengertian definisi pertama. Definisi kedua adalah bahwa ketika order block itu terbentuk di dalam PD array juga. Jadi ketika dia masuk ke order block yang ini, lalu kemudian terjadi ini kan candle bearish terakhir yang kemudian di breakout. Dan kejadian candle bearish ini di breakout oleh bullish candle ini terjadi di mana? Terjadi di dalam inside bar di dalam candle bearish ini kan. Sehingga candle bearish ini ketika selesai di breakout pun ini juga valid menjadi candle order block. Sehingga di sini kita ada 2 overlapping PD array yang terjadi di area sini. Yang pertama di sini ada fair value gap, yang kedua ada order block. Order blocknya boleh teman-teman bebas ya. Misalkan mau entry-nya di weak order block sini, oke, di weak. Jadi kita weak-nya dijadiin entry, dan memang betul ketika market masuk ke area weak ini lalu kemudian langsung terbang. Atau mau pakai di closing candle-nya di sini, pasang limitnya di closing candle sini juga boleh. Tapi ya kalau dalam konteks ini, kalau pasang limitnya di
closing candle ini nggak kejemput gitu ya, tapi kalau pasangnya di week ini kejemput gitu, atau apalagi kalau pasangnya di fair value gap ini lebih kejemput lagi gitu ya. Bisa juga misalkan fair value gap ini karena ini daily candle dan ini lebar gitu, mungkin fair value gapnya bisa sampai ratusan pip, ya teman-teman bisa pakai konsekuen encroachment lagi, bisa diukur lagi Fibonacci-nya dari sini ke sini 50% fair value gapnya, itulah tempat teman-teman menaruh entry limit kalian gitu ya. Jadi ini pergerakan untuk bulan Mei 2019, bahwa kalau yang bulan Mei 2018 itu perjalanan Judas swing-nya berakhir di hari ke-9. Di bulan Mei 2019 perjalanan Judas swing-nya berakhir di candle hari ke-10 gitu ya. Kalau yang tadi di bulan Mei 2018 perjalanan akhir Judas swing-nya berakhir di sweep liquidity, di bulan Mei 2019 perjalanan Judas swing-nya berakhir di higher time frame PD array gitu ya. Jadi supaya teman-teman semoga dengan video ini bisa menangkap, membantu teman-teman lebih jeli melihat manipulasi market, dan ketika market sedang melakukan manipulasinya kita tetap tenang, kita nggak khawatir, kita nggak FOMO untuk langsung entry dan takut ketinggalan movement, karena kita bisa biarkan market menyelesaikan manipulasinya, menunggu ada perubahan structure dulu dan ada PD array yang terbentuk, baru kita mulai cari entry-nya gitu ya. Dan pasti tenang aja teman-teman, nggak akan ketinggalan kok gitu, nggak akan ketinggalan movement gitu ya. Selalu ada movement yang cukup untuk kita semua gitu ya, jadi nggak perlu takut untuk ketinggalan. Nah saya tinggal kasih contoh satu lagi ya. Di 2020 Mei 2020 kita lihat bagaimana pergerakan Judas swing-nya, karena ini cukup menarik nih. Nah ini bulan Mei 2020, kalau kita lihat yang tadi Mei 2018 itu di candle hari ke-9, lalu di Mei 2019 itu di candle hari ke-10, ternyata di Mei 2020 itu pergerakan Judas swing-nya berakhir di candle ke-12 gitu ya. Nanti teman-teman boleh backtest sendiri ya, jadi silakan backtest sendiri, silakan lihat dengan mata kepala sendiri supaya confidence-nya juga mulai muncul, supaya matanya juga semakin terlatih melihat manipulasi Judas swing. Tapi kan dari 3 tahun ini kita bisa menyimpulkan dari data 3 tahun ini bahwa bisa jadi nih pergerakan Judas swing itu berarti antara kisaran 8 sampai 12 hari. Karena itu kan sebenarnya kita boleh tenang aja gitu ya. Ini kan waktu saya recording video ini baru pembukaan Mei, baru 1 Mei 2024 gitu ya. Kalau kita ibaratkan misalkan di hari ke-8 atau di hari ke-10, ternyata di bulan Mei 2024 ini Judas swing-nya baru selesai, ya kita masih punya banyak waktu gitu. Kita nggak perlu langsung FOMO, lihat chart, cari entry buru-buru gitu. Tenang aja teman-teman, biarkan market melakukan manipulasinya di awal bulan, kita santai dulu, kita biarkan dia menyelesaikan manipulasinya dulu, kita biarkan dia membuat market structure shift, meninggalkan PD array buat kita entry, baru nanti kita mulai fokuskan energi kita untuk mencari entry yang lebih baik dengan risk and reward yang lebih sehat gitu kan. Dan secara khusus kan di Mei 2020 ini juga ternyata di candle ke-12 gitu ya. Asumsikan misalkan kita ambil rata-rata, misalkan teman-teman sudah nunggu 8 hari nih, lalu misalnya di hari ke-9 Anda mulai buka chart, lalu ngelihat apakah gerakan Judas swing-nya sudah selesai terjadi. Kita bisa lihat ya, dari candle 1 sampai candle 8 apa yang terjadi. Ini cuma akumulasi doang kan, ini cuma sideways doang, sehingga di hari ke-9 teman-teman tahu, wah gerakan ini mah kalau begini doang nih baru masih akumulasi, gerakan Judas swing-nya belum selesai gitu kan. Ya udah berarti tunggu lagi deh. Lalu misalkan teman-teman nunggu lagi sampai hari ke-10 selesai. Di hari ke-11 baru lihat lagi apakah gerakan Judas swing-nya udah selesai di hari ke-10 kemarin. Coba kita lihat, memang di hari ke-10 kita lihat bahwa di sini ada liquidity gitu ya, ada liquidity yang udah diambil oleh candle ini di hari ke-10. Tapi teman-teman harus hati-hati karena kan kita lihat di sini nih. Di sini kan masih ada double bottom, dan di sini double bottom, di sini ada double top. Dan ini kan belum diambil nih, dan saya yakin juga di sini pasti banyak liquidity.
Ya kalau mau lebih safety lagi, ya kita biarin dulu, kita tunggu lagi sehari 2 hari, kita lihat bagaimana reaksi market, apakah liquidity ini diambil atau enggak. Dan ternyata benar, setelah kita menunggu 1 hari lagi, di hari ke-12 selesai candle, artinya di hari ke-13 kita mulai baru kita mulai ngelihat chart lagi. Di sini kita bisa mulai lega gitu. Akhirnya kita bisa confidence berkata bahwa oke, candle ini adalah candle terakhir Judas swing-nya, bahwa pergerakan Judas swing-nya sudah selesai. Kenapa? Karena semua engineering liquidity dari ujung sini sampai ujung sini semuanya udah diambil oleh candle ini, sehingga kita bisa dengan aman berkata bahwa oke, gerakan Judas swing-nya sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal menunggu perubahan market structure, dan kita tinggal cari entry di PD array-nya. Dan kalau kita lihat selanjutnya gitu ya, di sini kan sebenarnya swing low-nya itu kan di sini ya. Ini kan swing low terakhir yang mendorong market bergerak ke atas. Sehingga kalau kita berharap market akan turun lebih bawah lagi, market harus mampu membreak swing low ini gitu. Sementara kalau kita lihat pergerakannya, ini saya pakai lipstick dulu ya biar lebih jelas bahasnya ya. Setelah dipakai lipstick, ini ada buy side liquidity di sini ada sell side liquidity, di sini juga ada sell side liquidity ya. Di sini juga ada sell side liquidity. Di sini ketika selesai melakukan gerakan Judas swing-nya, di sini ada swing low, ada swing high terbentuk dan meninggalkan fair value gap. Tapi kan di sini nggak ada market structure shift ya, walaupun dia meninggalkan fair value gap. Lalu gimana? Salah satu tips and trick-nya adalah ketika sudah muncul fair value gap atau sudah muncul PD array di time frame besar, teman-teman boleh turunin time frame ke time frame lebih kecil, H4 atau H1. Teman-teman cari apakah sudah ada perubahan market structure shift di sana, dan kalau memang sudah ada perubahan market structure shift di time frame yang lebih kecil, maka teman-teman itu juga jadi salah satu tanda konfirmasi tambahan bahwa bisa jadi market sudah siap untuk melakukan penurunan ke bawah gitu ya. Dan kita bisa entry di time frame yang lebih kecil, atau kita kalau mau entry di time frame yang lebih besar juga bisa. Kita tunggu market rebalance area fair value gap ini, exitnya kita bisa pakai di sell side liquidity di sini atau di sini atau di sini gitu, bebas ya. Dan ternyata betul pembukaan Juni dia baru masuk ke area fair value gap daily ini. Dan ini juga indah banget. Kenapa? Karena dua candle ini, kalau teman-teman lihat dua candle ini, walaupun ini fair value gap kan kecil banget ya, tapi perhatikan bahwa body candle dari dua candle ini itu tidak melebihi dari area fair value gap-nya. Wick-nya memang menembus, tapi tetap closing candle-nya tetap merespek area fair value gap ini. Nah, ini kan jadi konfirmasi tambahan lagi untuk kesekiannya bahwa memang market tidak punya tujuan atau tidak punya kekuatan untuk membreak fair value gap ini. Justru ini adalah konfirmasi tambahan ketika Anda melihat ada dua candle begini, closing body-nya dua-duanya di dalam fair value gap, dia merespek area fair value gap, bahwa memang market sudah siap untuk melanjutkan penurunan ke bawah, bahwa fair value gap ini sudah kuat, atau ya fair value gap ini cukup kuat untuk melakukan reversal. Lalu dia turun, sell side liquidity ini, tapi nggak menyentuh ini dan ini. Dan kalau kita lihat nih, karena sudah belajar dari beberapa tahun sebelumnya, ini kan pembukaan monthly Juni, oke? Lalu gerakan turun ke bawah ini berarti adalah apa? Adalah gerakan Judas swing di bulan Juni. Dan kalau kita melihat ada pergerakan Judas swing di bulan Juni ini, lalu berakhirnya di mana? Ternyata di hari keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma 5 hari mana ya? Ternyata di hari kelima dia sudah melakukan sell side. Dia sudah mengambil sweep liquidity di area sini. Maka kita bisa memprediksi, bisa menganalisa bahwa bulan Juni 2020 itu biasnya adalah bullish, karena begitu pembukaan monthly, candlenya turun kencang mengambil sweep liquidity di area sini. Jadi bisa jadi nanti setelah ini gerakan sesungguhnya adalah untuk dia mau pergi ke atas gitu.
So, jadi ini aja video singkatnya dari video kali ini gitu ya. Semoga untuk menambah tambahan wawasan lah buat teman-teman ya, dan juga sekaligus untuk melatih mata teman-teman supaya boleh semakin jeli melihat bagaimana gerakan manipulasi market di time frame lebih besar. Sekaligus juga karena kita sudah memasuki bulan Mei di gold ini, kita boleh santai-santai relax dulu, biarkan di bulan Mei ini market melakukan manipulasinya. Setelah selesai melakukan manipulasinya, setelah ada market structure shift, setelah ada PD array, ada order block atau fair value gap, nah itu baru boleh kita mulai cari entry. Jadi nggak perlu buru-buru, nggak usah FOMO, nggak usah ngeliatin chart tiap hari gitu ya. Kita biarkan dulu dia bergerak dengan bebas, menyelesaikan manipulasinya, dan baru setelah itu kita mulai bersiap-siap mengumpulkan energi untuk mencari entry kita. Nah, sekian aja video kali ini, semoga membantu untuk menambah wawasan dalam mengenali dan memahami pergerakan Judas swing gitu ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh di like, boleh di subscribe, boleh ditinggalkan komen gitu ya, dan boleh juga di share ke teman-teman trader lain yang memang mungkin menyukai atau mau belajar tentang metode ICT gitu. Jadi sekian aja teman-teman, sukses selalu buat teman-teman semua, semoga selalu cuan-cuan dan cuan, boleh semakin profit dan profitnya boleh semakin konsisten dari hari ke hari. Oke, happy cuan dan bye-bye.